Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek UAS kami untuk mata kuliah keamanan data dan jaringan, di mana kami akan membahas mengenai penyusunan security policy organisasi, di mana kita akan menganalisis studi kasus evaluasi kelemahan tata kelola TII pada sebuah organisasi menengah, dilanjutkan dengan perancangan ulang security policy sesuai standar NIS. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, izin diperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nakila Shaniwa dengan NIM belakang 099. Saya ada Dwi Dayat dengan NIM belakang 084. Saya Syifa Nafisa dengan NIM belakang 088. Saya Saya Nasya Devi Febriani Rasya dengan NIM belakang 093. Saya Devi Rasya Putri dengan NIM 3 digit terakhir 114. Oke, baik. Jadi pertama kita akan membahas tentang pendahuluan dulu, di mana terbelakang dari studi kasus kami ini kita menggunakan nama PT Nusantara Network yang merupakan perusahaan ISP dan cloud computing yang mengelola data pelanggan dalam jumlah besar. Tingginya ancaman keamanan cyber, terutama dari insider threat, menunjukkan pentingnya tata kelola keamanan informasi yang baik. Maka dari itu, kita memerlukan perancangan security policy berbasis NIST, Cyber Security Framework, untuk meminimalkan risiko kebocoran data dan meningkatkan keamanan organisasi, di mana kita akan menggunakan organisasi yang fiktif atau perusahaan fiktif, di mana dia merupakan penyedia layanan internet dan cloud computing yang berdiri sejak 2009. Nah, perusahaan ini memiliki sekitar 480 karyawan dan melayani lebih dari 400.000 pelanggan internet, serta 105.000 pengguna layanan cloud dengan model bisnis B2B dan B2C. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi, di mana kalau dalam studi kasus kita ini berfokus pada Direktur Teknologi Informasi, yang di mana ada 4 bagian, yaitu infrastruktur dan jaringan, pengembangan sistem, keamanan informasi, serta database dan data center. Dan selanjutnya itu ada aset penting perusahaan, di mana itu meliputi data pelanggan, server, database, jaringan, email perusahaan, serta sistem cloud dan data center yang menjadi pendukung utama operasional bisnis. Di mana kita pertama itu bakal memecahkan ketiga masalah ini, di mana kita akan mengidentifikasi kelemahan tata kelola keamanan informasi, kedua ada memetakan kelemahan berdasarkan NIST CSF, terus yang ketiga itu merancang security policy untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. Dengan itu tujuan penelitian kita itu mengidentifikasi celah keamanan, melakukan gap analysis berdasarkan NIST Cyber Security Framework, serta menyusun rekomendasi security policy yang sesuai untuk organisasi. Dan batasan masalah dari kami ini, studi kasus ini hanya menggunakan organisasi fiktif dan berfokus pada aspek tata kelola keamanan informasi dengan acuan NIST CSF, dan tidak membahas forensik digital maupun aspek hukum secara mendalam. Nah, selanjutnya ada evaluasi tata kelola TI. Untuk mengevaluasi insiden ini ada 3 metode pemetaan objektif. Yang pertama ada simulasi wawancara internal, yaitu diskusi dengan pemangku kepentingan Direktorat TI dan operasional untuk memahami budaya kerja. Yang kedua ada phishing scam, mengukur kematangan kontrol menggunakan NIST CSF untuk fokus pilar pada protect dan detect. Yang terakhir ada ransomware threats, ada analisis SOP, pengelolaan data, regulasi hak akses database, serta kesiapan insiden. Nah, terus ada pemetaan celah keamanan. Di sini dibagi jadi 3, yaitu ada yang pertama ada people, kerentanan yang teridentifikasi itu ada rendahnya security awareness cyber, ke kredensial dibagikan secara tidak aman, ancaman internal insider threat tanpa mitigasi. Indikasi real di lapangannya sendiri ada koordinasi harian menggunakan WhatsApp group untuk membagikan password administrator, rentan social engineering, dan celah ketidakpuasan internal. Yang kedua ada bagian proses. Di sini ada kerentanan teridentifikasi ketiadaan insiden response plan formal, kalau tata kelola hak akses sangat lemah dan tidak ada klasifikasi data pelanggan. Indikasi real lapangannya sendiri ada tidak pernah ada evaluasi berkala hak akses akun internal, data sensitif diolah setara dengan data umum bebas enkripsi. Yang terakhir ada teknologi, kerentanannya itu ada ketiadaan perekaman aktivitas, akses database tidak tersegmentasi, dan belum ada sistem deteksi kebocoran otomatis. Terus indikasi real lapangannya ada sistem gagal mencatat log query maupun aktivitas ekspor data massal. Tidak ada perlindungan data loss prevention yang aktif. Nah, selanjutnya ada analisis dampak dan solusi. Jadi di kasus ini ada 533.000 data yang bocor karena kegagalan identity access management dan ketiadaan continuous monitoring.
Terus apa sih efek dan solusi ini? Eh, yang pertama ada denda regulasi dan sanksi hukum UU PDP, konsekuensi hukum berat dari Kementerian Kominfo atas kelalaian perlindungan data pribadi dan denda finansial besar. Terus gara-gara ini juga akan kehilangan kepercayaan mitra B2B dan B2C, yaitu kerusakan reputasi instan yang memicu pemutusan kontrak cloud oleh korporasi dan migrasi masif konsumen retail ke kompetitor. Terus yang ketiga ini ada rekomendasi utama rekonstruksi NIST CSF, yaitu mendesain ulang secara menyeluruh kebijakan keamanan dengan fokus penegakan prinsip least privilege dan audit kontrol logis berkala. Baik, izinkan saya melanjutkan bab 3 yaitu landasan teori dan gap analysis NSIT. Sebagai landasan teori, keamanan informasi didasarkan pada tiga prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu yang pertama ada confidentiality, yaitu kerahasiaan, yang berarti informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada integrity, yaitu memastikan data tetap akurat dan tidak diubah tanpa otorisasi, misalnya data billing dan konfigurasi layanan. Kemudian ada availability atau ketersediaan yang memastikan sistem dan layanan selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Nah, ini krusial karena PT Nusantara Network ini bergerak pada bidang ISP dan cloud computing yang layanannya harus berjalan selama 24 jam. Ketiga prinsip ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana keamanan suatu organisasi. Nah, untuk mengukur dan mengolah keamanan cyber secara terstruktur, kami menggunakan NSIT Cyber Security Framework 2.0 yang dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology yang dirilis terbaru pada Februari 2004. Framework ini digunakan secara luas sebagai berbagai organisasi yang sifatnya fleksibel, tidak mewajibkan suatu kontrol teknis tertentu sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Dan NIST SFF 2.0 ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu CSF Core yang memuat 6 fungsi inti, kemudian Organization Profiles yang membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai, dan Implementation Tiers yang mengukur tingkat kematangan keamanan dari tier 1 yang masih parsial hingga tier 4 yang sudah adaptif. Nah, ini adalah 6 fungsi inti dari NIST CSF 2.0. Yang pertama ada government atau tata kelola, ini fungsi baru di versi 2.0, mencakup kebijakan, peran, dan manajemen risiko. Kemudian ada identify, mengidentifikasi aset kritis dan data sensitif serta dampaknya terhadap bisnis. Kemudian ada protect, yaitu melindungi melalui kontrol akses, autentikasi, dan pelatihan. Kemudian ada detect, yaitu mendeteksi anomali melalui pemantauan dan audit log. Kemudian respond, yaitu merespons insiden melalui investigasi dan mitigasi. Kemudian recover, yaitu memulihkan sistem dan membangun kembali kepercayaan setelah insiden terjadi. Dan keenam fungsi inilah yang akan menjadi acuan dalam menilai kondisi PT Nusantara Network. Kita mulai dari govern, yaitu fungsi ini menjadi dasar bagi seluruh fungsi lainnya karena mencakup penetapan kebijakan, pembagian tanggung jawab, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Nah, namun kondisi di PT Nusantara Network ini menunjukkan bahwa keamanan masih bersifat reaktif dan posisi menangani keamanan belum independen. Artinya keputusan keamanan masih bisa dipengaruhi oleh kepentingan lain. Kemudian ada identify, perusahaan perlu mengidentifikasi aset kritis seperti data pelanggan, serta NOC, billing, hingga jaringan backbone. Nah, gap yang ditemukan ini ada aset-aset ini sebelum sepenuhnya dipetakan berdasarkan tingkat resiko dan sensitivitasnya. Nah, kemudian pada protect, idealnya perusahaan itu menerapkan RBAC, MFA, dan prinsip least privilege dan Enskripsi data. Kenyataannya, gap di sini itu agak tinggi, yaitu hak aksesnya masih terlalu luas, password admin bahkan dibagikan melalui WhatsApp, dan belum ada enskripsi data sama sekali. Pada detect, idealnya ada audit log, monitoring, DLP, dan SIAM untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Namun, gapnya juga tinggi, karena tidak ada audit log, tidak ada DLP, dan tidak ada monitoring bertahap aktivitas penggunaan internal. Kemudian pada respon, idealnya ada insiden response team yang terstruktur, ada SOP pelaporan insiden dan prosedur investigasi forensik. Nah, GAP di sini juga tinggi karena belum ada IRT formal dan tidak ada SOP pelaporan insiden yang terdokumentasi. Kemudian pada recover, idealnya tersedia rencana pemulihan, backup restore, dan evaluasi pasca insiden. Nah, di sini gapnya cuma sedang karena rencana pemulihan belum disusun secara komprehensif meskipun sedikit lebih baik dibanding pada fungsi lainnya. Nah, secara umum kondisi saat ini di PT Nusantara Network masih jauh dari kondisi ideal, yaitu ada tata kelola reaktif, akses tidak terkontrol,
dan tidak ada audit log dan tidak ada prosedur insiden dibandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya yaitu tata kelola terstruktur, RBAC dan MFA, audit log dan DLP, serta IRT dan SOP insiden. Dari matriks gap analisis terlihat bahwa govern, protect, detect, dan respon berada di tingkat gap yang tinggi dengan prioritas perbaikan 1-4, sementara identify dan recover berada di tingkat sedang dengan prioritas lebih belakang. Nah, jika dilihat dalam persentase, keempat fungsi dengan gap yang terbesar itu ada govern, protect, detect, dan respond. Semuanya berkaitan langsung dengan resiko insider threat. Nah, ini terjadi karena keamanan belum terintegrasi ke pengambilan keputusan manajemen akses database terlalu luas sehingga siapapun bisa mengunduh data pelanggan, tidak ada log yang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan tanpa IRT, insiden tidak bisa ditangani secara cepat. Jadi, berdasarkan temuan tersebut, kami menyusun 5 prioritas perbaikan secara berurutan. Yang pertama, ada penguatan tata kelola. Kemudian yang kedua ada pengelolaan hak akses dan akun istimewa. Kemudian yang ketiga ada audit log dan monitoring DLP. Kemudian prosedur respons insiden itu ada IRT dan SOP. Kemudian ada perlindungan data dan pelatihan karyawan. Urutan ini bukan cuma acak, tapi karena govern diletakkan pertama karena tanpa ada tata kelola yang kuat, kontrol teknis seperti RBAC dan MFA berisiko tidak diterapkan secara konsisten dan detect diletakkan sebelum respon karena deteksi dini melalui audit log memungkinkan respons yang lebih cepat sebelum insiden membesar. Oke, selanjutnya berdasarkan dari hasil analisis tadi, kita akan menyusun security policy. Tujuan dari penyusunan security policy sendiri, pertama adalah untuk melindungi data pelanggan dan aset informasi perusahaan dari ancaman keamanan, lalu untuk mengurangi risiko insider threat lagi, atau penyalahgunaan akses oleh pihak internal. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi potensi kebocoran data sejak dini. Selain itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan keamanan informasi di seluruh organisasi. Dan terakhir, kebijakan ini mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi serta prinsip NIST Cyber Security Framework 2.0. Boleh lanjut? Selanjutnya, ruang lingkup dari security policy atau kebijakan itu sendiri. eh, Pertama adalah kebijakan berlaku untuk data dan informasi pelanggan yang menjadi aset utama perusahaan. Kedua, yaitu mencakup sistem dan infrastruktur teknologi informasi seperti server, database, jaringan, dan layanan cloud. Ketiga, mengatur manajemen identitas dan akses, termasuk pemberian perubahan dan pencabutan hak akses pengguna. Keempat, mencangkup perlindungan data dan privasi pelanggan. Kelima, mengatur monitoring dan deteksi keamanan melalui pencatatan aktivitas dan pemantauan sistem. Terakhir, kebijakan juga mencakup proses penanganan serta pemulihan insiden keamanan informasi. Boleh next slide? Oke, selanjutnya kebijakan people dan proses yang telah kami susun berdasarkan IST tadi. Kebijakan utamanya itu pertama adalah security awareness dan training. Ini disusun untuk meningkatkan kesadaran keamanan cyber untuk karyawan melalui pelatihan berkala. Kedua, yaitu kebijakan pengelolaan hak akses yang menerapkan prinsip need to know dan least privilege. Yang ketiga adalah kebijakan manajemen password dan penggunaan multi-factor authentication atau MFA untuk akun dengan hak akses yang istimewa. Yang keempat adalah kebijakan insider threat management yang bertujuan mencegah penyalahgunaan akses oleh pihak internal. Kelima, kebijakan insiden manajemen yaitu untuk memastikan insiden keamanan yang terjadi dapat ditangani secara struktur, ibaratnya seperti SOP saat terjadi kecelakaan atau kebocoran data seperti di studi kasus kita. Dan yang terakhir adalah kebijakan klasifikasi data pelanggan berdasarkan tingkat sensitivitasnya agar pelindungan data dapat dilakukan secara lebih efektif. Yang berikutnya ada kebijakan teknologi yang disusun untuk memperkuat perlindungan aset informasi melalui penerapan kontrol teknis yang sesuai dengan prinsip NIST
CSF. Yang pertama ini ada enkripsi data. Data pelanggan bersifat sensitif, wajib dilindungi menggunakan enkripsi. Akses terhadap data hanya diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang sesuai tugasnya. Kemudian kebijakan backup dan recovery. Perusahaan melakukan backup data secara berkala. Kemudian dilakukan pengujian pemulihan data secara rutin untuk memastikan data dapat dikembalikan jika terjadi insiden. Kemudian kebijakan patch management, yaitu pembaruan dilakukan secara berkala dan didokumentasikan untuk menutup celah keamanan. Kemudian kebijakan keamanan jaringan. Jaringan perusahaan dilindungi menggunakan firewall dan VPN. Kemudian aktivitas jaringan juga dipantau secara berkala. Yang berikutnya ada kebijakan audit, logging, dan monitoring, yaitu seluruh aktivitas penting yang berkaitan dengan akses data pelanggan dicatat dalam sistem log dan dipantau secara berkala untuk membantu proses audit dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dan yang terakhir adalah kebijakan data loss prevention atau DLP, yaitu sistem akan memberikan peringatan apabila ditemukan aktivitas pengambilan atau pengunduhan data yang tidak wajar untuk membantu mencegah dan mendeteksi kebocoran data pelanggan. Selanjutnya. Nah, pada bagian ini dilakukan pemetaan security policy. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dibuat dapat menjawab kelemahan keamanan yang ditemukan. Pada bagian yang pertama ini, kebijakan yang dirancang berfokus pada perlindungan data dan pengelolaan akses. Contohnya adalah security awareness, pengelolaan hak akses, MFA, klasifikasi data, dan enkripsi data. Selain itu, terdapat kebijakan insider threat yang mendukung fungsi detect untuk membantu mendeteksi aktivitas internal yang mencurigakan. Pada bagian kedua ini, kebijakan difokuskan pada pemulihan layanan, keamanan infrastruktur, monitoring, serta penanganan insiden. Contohnya adalah backup dan recovery, patch management, keamanan jaringan, audit logging, DLP, dan incident response team. Kebijakan ini mendukung fungsi protect, detect, respond, dan recover dalam NIST CSF. Dari hasil pemetaan ini dapat dilihat bahwa security policy yang dirancang telah mencakup seluruh fungsi utama NIST CSF, yaitu identify, protect, detect, dan respond, dan juga recover, sehingga dapat membantu mengatasi kelemahan keamanan yang ditemukan pada PT Nusantara Network. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Nusantara Network masih memiliki kelemahan pada pengelolaan hak akses, monitoring, aktivitas pengguna, dan penanganan insiden keamanan. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang security policy berbasis NIST CSF yang mencakup aspek people, proses, dan juga teknologi guna meningkatkan keamanan informasi serta mengurangi resiko kebocoran data. Saran yang dapat diberikan adalah PT Nusantara Network disarankan untuk menerapkan security policy yang telah dirancang, kemudian meningkatkan pelatihan keamanan bagi karyawan, dan juga meningkatkan serta mengoptimalkan monitoring dan perlindungan data. Selain itu, kebijakan perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga ancaman cyber. Ya, sekian pemaparan studi kasus evaluasi kelemahan tata kelola teknologi informasi pada sebuah organisasi menengah yang kemudian dilanjutkan dengan perancangan ulang security policy sesuai dengan standar NIST. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.